Hari ini puasa. Alhamdulillah puasa. Enggak. Insya Allah puasa. Alhamdulillah puasa. Lagi nggak enak badan. Insya Allah puasa. Alhamdulillah, ya. Puasa. Beneran ini aku puasa. Iya ini kan Ramadan. Kenapa harus puasa? Bisa sih pura-pura. Satu kata yang kamu ingat saat dengar kata puasa. Apa makanan sore-sore itu sebutannya? Takjil. Hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, Mas. Menahan hawa nafsu. Haus. Puasa. Bulan yang penuh keberkahan. Wih. Oh, kamu ngerasa dapat berkah saat Ramadan ya? Karena kan pahalanya dilipat gandakan ya. Jadi pastinya penuh keberkahan. Puasa. Menahan lapar dan haus. Hal apa yang paling susah untuk kamu tolak saat puasa? Paling susah aku tolak. Puasa tuh lebih ke haus sih biasanya. Ngerokok. Haus. Ngerokok ya. Lapar. Ngantuk. Kenapa? Kenapa? Soalnya kalau kita lapar, kita jadi ngantuk. Bukannya kalau kenyang jadi ngantuk. Iya sih. Mungkin karena udah kecanduan nikotin, Mas. Jadi nyari gitu. Ngerokok itu membantu kita untuk relaksasi. Seh. Kalau bulan puasa ngaruh ke kerjaan ya? Biasanya sih kalau puasa lebih ke ngantuk ya, karena kan kita sahur tuh malam-malam, terus kadang habis sahur tidur lagi. Nah, itu kan biasanya kalau malam tuh tubuh itu lagi berproses mencerna makanan. Nah, itu biasanya bangun-bangun capek, lemes, terus ngantuk. Nah, itu ngaruh banget sih. Kalau susah fokus sih nggak selama sahurnya bener. Tapi kalau ngantuk mungkin iya, sometimes iya, karena ada ada waktu yang di-spend untuk sahur itu tadi, bangun untuk sahur. Mungkin ngaruh, cuman gak nggak spiro ganggu. Kalau lagi puasa ngaruh, karena kan bangunnya udah pagi ya, kena sahur, terus kantor juga masuknya lebih pagi. Terus karena kebiasaan siangnya pesen kopi, terus siang nggak ngopi jadinya kurang fokus. Biasanya ngaruh ke ini sih, lebih ke fokus. Jadi fokusnya berkurang. Biasanya karena lapar juga. Selain makan dan minum apa yang bikin batal puasa? Yang bikin batal itu biasanya kayak berkelahi, emosi di jalan gitu. Pernah emosi sampai Wah, ya pernah sih. Muntah, karena yang di dalam perut keluar semua. Gibahin orang. Percuma sih puasa tapi ngegibah. Mungkin kayak keceplosan ngomong gitu, entah berkata kasar, tapi itu masuknya mengurangi hal-hal itu ya, hal-hal mengurangi pahala ya. Tapi ada beberapa mungkin ya ajaran-ajaran yang masih membolehkan A, B, C, D sehingga orang-orang itu menerimanya entah ikut ajaran yang mana gitu. Menstruasi. Kentut di kolam renang. kenapa kamu mikir itu bisa membatalkan? Mas, kita kentut itu mengembang kempis kan? Blup. Nah, sepersekian detik itu kita nggak bisa mengukur bahwa air itu bisa masuk ke sana. Otomatis secara tidak sengaja atau sengaja pun itu mungkin bisa membatalkan puasa. Mungkin ya. Apa hal lucu yang membuat kamu batal puasa? Lucu. Kayak ada yang lucu terus aku batal gitu puasanya. Aku lupa kayaknya nggak ada deh. Kalau lucu nggak ada ya? Mungkin lebih ke kayak ngeselin gitu. Kalau misalnya kalau lagi puasa terus tiba-tiba jam 5, jam setengah 6 udah mau deket-deket terus tiba-tiba ngecek, oh ternyata lagi halangan gitu. Ya kan? Nah, itu yang cewek-cewek pasti relate. Jadi kerasa kayak kesel banget padahal tinggal sedikit lagi kayak cuma tinggal beberapa menit tapi tiba-tiba batal. Itu ngenes bukan lucu. Jadi pagi itu udah niat kan hari ini nggak puasa. Terus pagi itu
cuman minum kopi sama ngerokok. Pagi jam 6 paling. Nah, terus habis itu tidur, bangun-bangun udah maghrib. Jadi sayang, hari itu nggak puasa tapi cuman minum kopi. Pura-pura sakit mungkin. Mungkin itu lucu karena aku pura-puranya sakit gigi. Tapi ternyata akhirnya sakit gigi beneran. Gara-gara ini, siang-siang lihat cao di kulkas terus tak makan. Itu tapi tahu kamu lagi. Tahu, secara sadar itu tak makan caonya. Sampai batal sih nggak pernah karena itu sebuah ketidaksengajaan. Pernah dulu waktu kecil lagi sore-sore pulang dari ngabuburit beli kelapa 1 buah gitu terus dikupas kan biasanya ujungnya doang ya. Terus dikupas pakai pisau gitu tap 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 terus sampailah udah kelihatan putih-putihnya tuh. Nah, putih-putihnya itu udah kopek terus aku makan. Mitos yang pernah kamu dengar bisa membatalkan puasa. Nangis membatalkan puasa. Tapi nggak tahu sebenarnya iya apa enggak. Iya dah. Nggak tahu ya ini mitos atau enggak. Katanya kalau tidur seharian gitu bisa membatalkan puasa. Oh iya, pernah. Katanya tuh ngupil. Pernah katanya nggak boleh ngupil sama nggak boleh bersihin telinga pakai cotton bud. Keramas. Tapi itu kayaknya kamu membatalkan ya? Keramas boleh ya? Kenapa nggak boleh? Kan airnya masuk ke lubang-lubang pori-pori kita. Rekomendasi makanan yang nggak boleh dimakan saat sahur. Menurutmu apa? Nasi Padang, Kenapa? berat itu. Nasi goreng. Karena pasti bangun tidur seret. Jangan makan mie goreng atau mie instan sebelum pas sahur. Jangan. Biasanya kan kalau misalnya anak-anak kos gitu bingung sahur apa, biasanya kan masak Indomie gitu, mie. Padahal itu sebenarnya bikin seharian lapar banget karena nyerap air kan, kayak tepung gitu. Yang itu yang tidak direkomendasikan. Yang bikin kamu kuat puasa seharian apa? Udah niat sih, udah niat puasa. Mengejar ridho dan berkah dari Allah SWT. Minum air putih yang banyak saat sahur. Cuman itu tadi paginya pasti banyak kencing. Iya, jadi percuma sebenarnya. Menu sahurnya yang lebih ditata mungkin manis-manisan atau gimana gitu biar energinya banyak. Iya jelas harus ada proteinnya ya kayak ayam, telur, tahu tempe dan lain-lain. Kalau puasa lebih menyibukkan diri aja sih. Soalnya kalau dengan kita menyibukkan diri, kita jadi nggak ngerasain waktu puasa, apalagi saat kita lapar-laparnya. Itu sih. Perlu nggak warung-warung itu dikasih jendela, dikasih gorden-gorden ditutup itu saat Ramadan itu penting kan? Wah, itu penting, Mas. Soalnya biasanya kan kalau menghormati yang puasa, kalau nggak ditutup kan enak-enak ngopi yang puasa lewat kepingin nanti. 50-50 sih. Sebenarnya itu bagus untuk menghargai orang lain yang sedang berpuasa. Cuma kan ada orang-orang lain yang juga sebenarnya ya memang nggak memiliki kewajiban untuk puasa gitu. Tapi aku nggak tahu sih regulasinya gimana. Cuma kadang ada yang digrebek gitu kan kalau misalnya mereka nggak nutup warung. Sebenarnya nggak masalah ya, mau warung dibuka atau tutup kan balik lagi itu masalah pribadi ya, masalah iman kuat apa enggaknya. Kalau menurutku pribadi, aku nggak akan terganggu. Mau orang mau makan di depan mataku pun, aku nggak bakal. Kalau aku dalam kondisi berpuasa, aku nggak bakal tergoda gitu. Tapi kalau dari pemerintah ada ketentuan-ketentuan itu, ya nggak masalah juga. Kalau aku ngelihatnya sih nggak tahu ya itu aturan pemerintah atau enggak. Tapi kalau menurutku perlu atau enggak sih kayaknya nggak perlu. Karena kalau orang puasa ya emang niat puasa ya emang harus bisa menahan hawa nafsu gitu. Sedangkan warung kan tetap harus menyediakan makanan, harus tetap jualan, kan nggak semua orang puasa. Kalau dari pandanganku kayaknya harusnya ya nggak, kalau ada yang nggak ditutup harusnya nggak apa-apa ya. Yang mau puasa ya puasa aja gitu, tergantung orangnya. Yang penting kan dia nutup warungnya pakai gorden. Bukan nutup warungnya terus dia nggak cari uang kan. Kan masih banyak orang yang mokel. Kayak Alif. Kayak Billy. Nah, ya kan? Makan apa Billy kalau warungnya ditutup? Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2024. Semoga di
bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan berkah dari siangnya Ramadan dan malamnya Ramadan. Semoga ibadahnya semua lancar di Ramadan kali ini. Semoga puasanya lancar dan diberi keberkahan.